kecemasan, kekhawatiran itu separuh dari penyakit. Jajal ibu-ibu, hari-hari ibu-ibu ini cemas, hari-hari takut, hari-hari khawatir, penyakit apapun pasti datang. Walaupun tadinya nggak punya penyakit, pasti datang penyakit apapun. Mulai sekarang bebaskan diri kita, jangan cemas, enjoy. Nanti imun kita akan kuat. Ini faktor dari dalam diri kita diperbaiki. Kenapa kuncinya hidup tenang? Kuncinya hidup tenang itu pertama, tidak pernah panjang angan-angan. Makanya Nabi itu bahagia karena Nabi tidak pernah berangan-angan. Kalau kita ini masih ya Bu ya, seandainya saya banyak uang, saya yang bantu Pak Parman bangun pondok, enak, masih bagus. Tapi masih angan-angan itu Bu. Seandainya saya bisa ke Mekah lagi, saya akan kelilingi kota Mekah. Itu masih angan-angan. Apalagi kita ini tulul amal. Kadang-kadang dia sudah tua juga masih tulul amal ya Bu. Rambut udah putih semua, masih aja angan-angannya. Banyak keinginan, banyak cita-cita. Nah Nabi, mengapa dia sangat bahagia? Seumur hidupnya tidak pernah berangan-angan, tidak pernah bicara jikalau, tidak pernah berkata seandainya saya, enggak pernah. Yang kedua Bu, agar hidup bahagia, jangan pernah khawatir dengan yang belum terjadi. Terima kasih ya Bu. Saya dari tadi mikir apa yang kurang. Air minum ternyata. Jangan pernah khawatir dengan yang belum terjadi. Saya kasih clue-nya begitu. Kita ini banyak Bu, penyakitan itu kan takut dengan yang belum terjadi. Ada aja yang ditakuti. Takut gimana nanti kalau pensiun. Ada ibu-ibu nangis, susahnya masa pandemi, sekolah mahal, kuliah mahal. Emang anak ibu yang kuliah berapa? Masih TK Ustadz. Kejauhan rasa takutnya ya Bu ya. Ya nunggu nanti anak gede dulu. Apalagi ibu-ibu kan Bu, selalu takut gimana nanti kan. Gimana kalau suami di PHK, gimana kalau anak belum dapat kerjaan, gimana. Ya sengsara dong hidup kita. Wong kita percaya Allah yang ngasih rezeki, betul nggak Bu? Kita percaya saja Allah yang kasih rezeki. Punya anak gadis, gimana nanti kalau mantunya nggak cocok? Aduh, kesana mikirnya. Begitu dilamar sama mantunya, kamu lulusan mana? IAIN. Kerjaan kamu apa? Ngajar ngaji. Emang anak saya mau dikasih makan Al-Quran? Sadis ngomongnya. Karena takut dengan sesuatu yang belum terjadi. Padahal yang namanya rezeki Bu, tidak ditentukan dia lulus dari universitas mana. Rezeki tidak ditentukan dia dari suku apa, tidak ditentukan dari apa pekerjaannya, semua bisa mendatangkan rezeki. Banyak sedikitnya pemberian dari Allah bagiannya. Jadi kalau kita ini masih mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, sudahlah. Kita tidak akan pernah bahagia, siapapun dia, tidak akan pernah bahagia. Ibu-ibu punya tabungan 1 miliar, belum tentu bahagia. Percayalah sama saya. Punya uang 1 miliar, ngitung, waduh. Per bulan belanja aja 10 juta minimal. Makan minum kebutuhan ini itu, ngitung. Sekian tahun habis. Nanti kalau habis kemana ya? Mulai mikir kita. Padahal punya tabungan 1 miliar. Ada orang yang nggak bahagia walaupun punya tabungan 1 miliar. Tapi ada yang kesenangan, kelewat seneng. Punya tabungan 1 miliar, kawin lagi dia ya Bu ya. Ribut bininya, ada juga. Ada juga yang benar-benar mensyukurinya. Subhanallah. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau kita ingin hidup bahagia, bebaskan hidup kita dari hutang. Karena orang yang paling kaya di dunia ini Bu, orang yang tidak punya hutang. Itulah orang yang paling kaya dan itulah orang yang paling bahagia. Kalau kata dokter itu penyebab penyakit bukan makanan, tapi penyebab penyakit itu adalah pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah
cicilan. Makanya kurangin cicilan itu. Nah, kemudian yang berikutnya ya Ibu, yang keempat, kalau ingin bahagia dan hidupnya dicukupkan, dikayakan,